Proses hidup itu baik ya, tergantung respon kita. Kalau respon kita benar, kita akan meningkat jadi lebih dewasa. Tapi kalau responnya salah, nah itu yang membuat kita jadi gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi malam hari ini kita belajar, nggak usah tanya-tanya ada apa dengan saya. Nggak usah nanya ya, nanti satu saat semuanya selesai pasti akan saya ceritakan kalau boleh gitu ya. Tapi saya sangat percaya bahwa pengalaman baru ikut Tuhan itu selalu ada. Kalau saudara lihat seseorang punya masalah, enggak usah sakno ya. Karena orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kalau lewatin yang namanya persoalan, masalah, berarti Tuhan sedang bawa dia next level. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang harus diperbaikin, ya kan gitu ya. Yang penting kita ngerti kita harus diperbaikin. Kalau next level semua orang tahu. Ya, ada yang diberesin, ada yang dilurusin. Seperti firman berkata, ranting yang kering dipotong supaya berbuah. Yang sudah bersih dibersihkan lagi, yang sudah berbuah dibersihkan supaya tambah berbuah banyak. Jadi saya percaya kalau ada masalah wajahnya jangan muram. Coba senggol kiri kanan kasih senyum katakan, gak usah muram. Ya, nanti kalau kita ini wajahnya muram seperti Kain dan Habel nantinya ya. Ya, Kain itu muram karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengajarkan Kain pada saat itu untuk belajar. Persembahanmu ini bukan hukum yang harus kamu kerjakan. Karena dari awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengajarkan ketika Tuhan itu mengambil yang namanya kulit binatang. Ada perjanjian darah di situ. Tapi ya mungkin waktu diceritain sama nenek moyangnya yang punya kuping cuma Habel. Ayo bilang kiri kanan yang punya kuping. Ya makanya kalau kita ibadah itu sungguh-sungguh dengar firman. Karena firman itu bukan bicara hari ini saya ada masalah terus ada penjebolan. Karena seringkali kita tidak pernah tahu jalan kehidupan kita ini kemana. Karena yang menetapkan langkah hidup orang benar itu adalah Tuhan. Kita udah jaga hidup kita sudah lurus gitu ya. Tetap kalau Tuhan izinkan ada aja. Apalagi kalau hidupnya enggak karu-karuan. Benar ya? Ya, jadi hari ini kita juga mau belajar sama-sama, saya belajar, saudara belajar. Karena ikut Tuhan itu selalu pembelajaran sampai tutup mata baru berhenti. Salah satunya supaya apa? Muncul seperti emas murni. Karena nanti di hadapan Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menjadi respon kita, apapun yang menjadi keputusan kita akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Dan setiap orang itu masing-masing pribadi, tidak ada yang gandol ya. Suami istri tidak bisa gandol, orang tua anak tidak bisa gandol. Masing-masing akan bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi saudara jangan saling gandol-gandolan. Masing-masing gandol Gusti. Coba bilang gandol Gusti. Ya saudara ya. Itu Kain enggak punya, siapa tuh? Kain dan Habel. Kain enggak ada telinga mungkin denger ya. Sehingga dia bawa yang namanya persembahan itu sayur mayur lah begitu. Sementara Habel memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan ya. Yaitu daging yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Dikasih di hadapan Tuhan dan harum di hadapan Tuhan. Tuhan itu selalu ingin mencium persembahan. Persembahan yang benar. Seperti Roma 12 ayat 2 kan katanya. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang hidup adalah tubuh kita ini. Ibadah yang kudus, yang sejati. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Seringkali kita berpikir apa yang kita lakukan. Contoh saya khotbah di mimbar gitu ya. Oh ini persembahan buat Tuhan. Enggak. Ini kasih karunia Tuhan kami bisa melayani. Kalau di parkir Tuhan nggak bisa naik mimbar. Nggak ada yang akan ada yang telepon. Bu minta jadwal nggak ada ya. Karena saya sudah pernah ngelewatin tahap 6 bulan itu nggak ada yang jadwal saya pelayanan. Di awal-awal saya pelayanan 2 tahun pertama. Saya nggak ngerti kalau saya akan masuk di tahap kesombongan. Merasa sudah pendeta gitu ya. Padahal nggak ada yang kenal. Kan baru 2 tahun jadi pendeta saudara ya. Nggak ada yang kenal tapi sudah sombong. Nah sombong itu loh kejijikan di hadapan Tuhan. Benar apa benar ya? Sombong itu sudah kebencian Tuhan. Tuhan gak suka orang sombong. Ternyata saya masuk di sana. Nah ketika saya masuk di area itu saya gak sadar, gak paham. Tapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan biarkan kita lama-lama di area di mana kita tidak akan hidup dalam perkenanannya.
Saya ini cuma buat satu kesalahan, cuma satu. Tapi satu itu fatal, mempermalukan orang lewat mimbar. Nah ini saudara ya. Loh iya mempermalukan orang lewat mimbar enggak boleh. Karena kami hamba Tuhan membawa firman supaya jemaat ketemu sama Tuhan, jemaat diubahkan karena firman, dan firman yang ditaburkan adalah firman yang kami sudah hidupin, kan begitu. Tapi saya menuding satu ibu gitu karena dia main HP terus. Dia main HP terus, akhirnya saya bilang gini, kamu enggak menghormati Tuhan, HP-mu dimatiin, dia masih terus main. Selesai saya khotbah, sebenarnya yang tersinggung bukan Tuhan, yang tersinggung saya. Coba bilang kiri kanan, ngerti enggak lo? Ya, yang tersinggung saya, ya. Karena saya khotbah dia nggak memperhatikan gitu toh. Berarti saya sombong ya kan. Kalau nggak diperhatikan marah emosi berarti sombong ya toh. Akhirnya saya turun ya. Saya bilang semua tutup mata. Saya akan turun ke ibu yang tadi saya suruh matiin HP kok nggak dimatiin. Saya mau doa buat dia. Nah ini nggak benar ya. Tapi saya nggak ngerti. Jadi lewat setiap perjalanan orang itu mesti belajar. Kalau enggak mau belajar kita rugi besar. Kalau enggak mau belajar kita lebih dungu daripada keledai. Katakan amin. Ya akhirnya saya turun saya doain dan saya ngomong ke yang lain-lainnya. Tutup mata semuanya enggak ada yang boleh ngelirik. Namanya jemaat kan kepo sih. Enggak mungkin enggak ada yang ngelirik. Mesti pengen tahu siapa sih ibu yang mana gitu kan. Ya sejak saya doain itu ibu itu Natal loh saudara, Natal wanita. Saya tuh pulang saudara. Sampai di rumah sejak itu nggak ada agenda pelayanan. Apalagi dulu pelayanan 1 bulan cuma 8 kali saudara. 0 saudara. Bulan pertama saya pikir ya sudahlah mungkin memang gereja nggak ada yang kenal saya. Bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-6. Kan setiap pagi saya tetap berdoa loh jam 3 pagi. Saya masuk kamar doa saya berdoa di sana. Nah sembari saya berdoa itulah fungsinya ketika kita berdoa. Bukan minta berkat tapi kadang-kadang bisa terkoreksi di kamar doa. Katakan amin. Jadi kamar doa itu seperti kita ini sedang dibawa Tuhan masuk di dalam sungainya untuk menikmati dia. Tetapi juga ketika kita mau nyebur ke sungai kita lagi bercermin saudara ya. Kita lagi bercermin ada titik noda di situ yang harus dibersihkan. Dan ternyata saya ini sadar iya sih. 6 bulan kok gak ada pelayanan aku ini ya. Saya ngomong, Tuhan kenapa kok gak ada yang mengundang saya 6 bulan pelayanan. Tiba-tiba suara itu jelas, katanya kamu pinter, katanya kamu hebat, katanya kamu bisa semua. Tapi kalau aku tutup pintu, kamu bisa masuk enggak Valen? Nah saya belajar ya, saya bilang enggak bisa, itu saya mulai terkikis di situ ya. Terus Tuhan tanya, kalau Valen itu orang bodoh. Gak ngerti apa-apa, gak bisa apa-apa. Tapi kalau aku yang buka pintu, kamu bisa gak masuk ke sana? Saya bilang bisa. Berarti kamu pelayanan karena apa? Kasih karunia. Tiba-tiba seperti film. Itu yang saya tuding ibu itu saya bertobat. Saudara ya, saya minta ampun di situ. Singkat loh. 6 bulan itu cukup panjang tapi saya enggak sadar. Tapi 1 hari pada waktu duduk itu enggak sampai 1 jam ngobrol sama Tuhan. Dan sungguh-sungguh bertobat saya minta ampun, saya nangis di situ sama Tuhan. Pengampunan itu langsung turun. Besok itulah ada yang telepon. Sejak itu terus pelayanan sampai saiki. Makanya walaupun saya lihat saudara tidur di sana tak jarno. Lah nak saya turun gini tak culek loh ya nah. Khawatir saudara saya besok undangannya dibatalin semua. Ya, karena kesombongan itu musuhnya Tuhan. Benar Tuhan kita rendah hati, katakan amin. Jadi kita kalau sudah ada dalam proses belajar rendah hati. Karena memang kita ini bukan siapa-siapa, enggak bisa apa-apa. Sekalipun saya ngerti firman tapi ada bagian hal yang kadang manusia enggak bisa menyelesaikan. Kita harus menaruh percaya penuh sama Tuhan karena firman-Nya ya dan amin. Katakan amin. Ya saya juga sudah dapatkan kemenangan di alam roh. Ngenteni negi loh saudara ya. Pengen naik pakai cara dunia kan gitu ya. Daging ini kan selalu pengen pakai cara dunia. Cara dunia itu cepat loh menyelesaikan masalah. Tanya kiri kanan, mau cepat apa lambat? Kalau mau cepat pakai cara dunia, cepat besok sudah selesai. Tapi kalau mau ikut Tuhan, seperti kita ini meraba-raba, betul enggak? Waktunya kita enggak pernah tahu.
Tapi kalau kita dekat melekat sama Tuhan, kenal siapa Allah kita yang berjanji bahwa kemenangan itu pasti menjadi bagian orang percaya, maka endingnya tetap kita pasti menang. Tapi untuk menuju kepada kemenangan itu kan ada hal-hal yang kita harus mengerti. Nah, malam hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini ayatnya ada di sini. Filipi 2, dari wajahnya ini enggak ada yang punya masalah ya. Wajah itu sukacita semua gitu ya. Salam lagi ke kiri kanan, katakan masalahku sudah selesai. Ngomong tok lo gak bayar kok ya. Deklarasi lebih baik daripada bersungut-sungut dan mempersoalkan masalah. Ya, lebih baik kita berkata hal yang positif dan percaya untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah firmankan. Kapan waktunya? Embuh. Dulu pendeta senior saya almarhum selalu suka ngomong embuh. Ya. Jadi sekarang saya make. Kapan Bu Valen? Pokoknya cepat atau lambat pasti selesai dengan kemuliaan. Karena ada bagian yang kita tidak bisa bentuk, kita tidak bisa jadikan, Tuhan sedang berkarya. Ya, kalau saudara mau belajar untuk menunggu waktunya Tuhan, semuanya pasti indah. Kita semakin kagum sama Tuhan, sekalipun hari ini mungkin penuh air mata, dagingnya tersayat-sayat, ya hatinya sobek-sobek. Tapi Mazmur 73 itu dulu jadi bagian dari ayat yang jadi rema ketika anak saya meninggal. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah. Kemarin saya kalau nyanyi, akan kupikul salibku gitu ya. Itu saudara berapi-api. Saiki saya masuk kamar doa, Tuhan bilang, Iling gue pernah nyanyi loh. Akan kupikul salib kan gitu ya. Semua yang saya khotbahkan, semua dikembalikan ke saya. Nah, saudara tahu bahwa ketika seseorang mau iring Tuhan, dia tidak boleh hanya menjadi pendengar atau pengkhotbah. Tapi apapun yang dia mengerti tentang firman, apalagi kami para pengkhotbah harus menghidupi apa yang dikhotbahkan. Suka nggak suka, Tuhan akan bawa ke level itu supaya kita tidak menjadi orang yang ditolak Tuhan nanti pada akhirnya. Karena Alkitab mencatat ketika ada orang panggil Tuhan, Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Karena kamu pembuat kejahatan. Aku loh doa tumpang tangan orang sakit, ngeblak langsung uwe sembuh. Ya toh, aku usir setan pergi. Khotbah itu loh, orang bilang ciamik gitu. Tuhan bilang aku enggak kenal kamu. Karena ada bagian yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngeri loh saudara ya. Karena hidup seseorang enggak pernah tahu di end-nya itu kapan. Malam bisa, besok bisa, minggu depan bisa, tahun depan bisa. Untuk masalah penyelesaian masalah kadang-kadang enggak penting untuk kita ini berpikir kapan ya begitu ya. Yang penting kita terus berjaga-jaga. Karena iblis juga bisa mencuri waktunya. Hari ini masalah datang, kita tidak jaga hati, nggak jaga pikiran. Ternyata waktu kita cuma tinggal 2 hari. 2 hari meninggal dalam keadaan kepahitan. Masuk mana? Ya, 2 hari ke depan meninggal. Hatinya tidak ada Yesus. Isinya sampai duwe melebundi. Ayo kowe yo. Iya saudara ya. Iblis itu ya tidak goblok. Kalau ada kesempatan bukan hanya istilahnya dihancurkan, kalau bisa langsung dibinasakan. Nah kalau kita ngerti itu, kita berjaga-jaga. Yang dijaga itu yang penting adalah hati, pikiran dan mulut kita. Sehingga itu yang akan mempengaruhi seluruh tingkah laku kita. Supaya kita tetap menjadi orang yang taat, setia sampai akhir. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, sudah kok sudah pinter semua dari wajahnya sudah. Berarti pulangnya cepat. Filipi 2 ayat 5. Ya kita lihat ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita diminta sama Tuhan, hendaklah ya kan ya. Harus iso. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Nah saudara supaya kita bisa punya pikiran perasaan Kristus salah satunya ibadah seperti ini. Ya mungkin bagi beberapa tempat atau beberapa orang seringkali bilang begini, saya nggak bertumbuh di gereja itu. Bertumbuh
tergantung, itu bukan tergantung gerejone. Tergantung awakmu. Ngerti saudara? Gereja tidak bisa membawa orang untuk bertumbuh kalau tidak ada respon yang benar. Diajarin punya kamar doa, tidak mau bangun mesbah kamar doa pribadi. Diajarin baca Alkitab tuh dari sekolah minggu loh. Iya Pak ya? Coba saya mau tanya yang baca Alkitab tiap hari angkat tangan. Kayak unyil. Ya toh? Nah itu. Karena kita ini diminta sama Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan. Tidak berdoa juga nggak dihukum kok. Nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa, tetap dikasih makan kok. Tapi satu ketika kita diizinkan ada di lautan api, ada di badai, ada di dunia orang mati. Kelabakan saudara karena tidak sepikir, sepaham dengan Tuhan karena nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah melekat sama Tuhan. Nah, saya percaya begini, dalam setiap masalah cepat sekali bisa menguasai pikiran dan hati. Kenapa? Karena sudah nabung. Nabungnya itu waktu ndak ada masalah pun tetap melekat sama Tuhan. Katakan amin. Jangan kalau sudah dibawa dalam zona berkat, zona nyaman, kita lupa Tuhan. Ngasih waktu sama Tuhan dalam doa cuma 5 menit. Baca Alkitab, lupa, ingat, lupa. Kan begitu. Kalau ingat baru baca. Tapi banyak lupanya. Yang saya maksud adalah kalau kita sudah menabur dari kondisi setiap hari konsisten menjadi gaya hidup. Ketika badai datang sebesar apapun, paling cuma buat kita goncang 1 minggu. Atau paling lambat 1 bulan. Setelah itu kita punya kuasa untuk mengalahkan, menaklukkan kondisi. Kita punya kuasa untuk menguasai situasi. Apa langsung simsalabim, keajaiban terjadi, simsalabim, langsung jawaban doa terjadi? Enggak. Karena saudara untuk menaklukkan yang di luar sama yang di dalam sebenarnya lebih sulit yang di dalam daripada yang di luar. Karena yang di dalam itu butuh kita punya kehendak bebas dan berkata ya. Yang di luar ini kalau Tuhan mau 1 hari jadi. Tapi untuk kita sepakat dengan Tuhan, menjaga hati, pikiran, tetap tenang. Tadi ada kata tenang loh Pak Gembala ya. Tenang tuh gitu ya. Kalau kita bisa tenang, kita punya kekuatan baru seperti Alkitab berkata. Dengan tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Kau bisa tenang karena kau tahu bahwa Tuhan ada di sana. Itu yang paling penting. Masalah besar bu, nggak ada masalah besar di hadapan Tuhan. Sebesar apapun Tuhan adalah Allah yang menaklukkan, mengalahkan segala sesuatunya karena Dia yang empunya semuanya. Dia Tuhan loh saudara. Dan Tuhan yang kau dan saya sembah itu bukan abal-abal. Tuhan kita hidup. Tuhan kita pernah mati untuk apa? Untuk bangkit. Kalau tidak ada agenda ini, tidak ada yang bisa buat Tuhan mati. Tapi Dia harus mati. Dan saudara baca baik-baik kalau Tuhan tidak menyerahkan dirinya. Ya toh. Tidak menyerahkan dirinya. Nggak ada yang bisa ngambil nyawanya. Jadi bukan dia terambil nyawanya karena perjalanan salib. Dia menyerahkan. Nah saudara. Hari ini ketika saudara dan saya jadi pengikut Kristus. Bisa enggak kita menyerahkan hak kita. Menyerahkan ego kita. Menyerahkan daging kita. Menyerahkan perasaan kita. Tidak mudah saya tahu. Tapi kalau kita mau belajar terus dengan Tuhan. Ada kekuatan Roh Kudus yang diberi buat saudara dan saya. Kalau Roh Kudus ada dalammu dan saya kan ada damai sejahtera. Satu ada ketenangan, yang kedua ada damai sejahtera. Kalau ini ada di dalam kita. Kita bisa merespon firman dengan benar saudara. Dan satu kalau kita bilang aku menang kalau masalah selesai. Bukan. Tiba-tiba tadi saya Tuhan kasih hikmat, bukan Valen. 3 bulan saya udah masuk di area peperangan. Dan saya tahu saya sudah menang. Sekarang saya lebih banyak kadang ngucap syukur. Kalau Roh Kudus bawa saya perang lagi. Saya ngucap syukur. Ya. Nah yang lama adalah mematikan daging untuk menanti. Jawaban doa itu dari alam roh jadi nyata. Karena setiap kali kita sudah sukacita, damai sejahtera. Wono ae sing melebu. Ngerti enggak? Ada jenggot masuk telinga yang dilihat mata. Wah iso naik lagi ini rasanya ke ubun-ubun. Nah, masuk lagi kamar doa, bereskan lagi. Jadi yang dibereskan bukan masalahnya. Ngomong kiri kanan, awakmu.
Setuju saudara ya? Nangkap nggak malam hari ini? Saudara mau revival, saudara harus ngerti ini. Karena saya ikut Tuhan juga 34 tahun, saya nggak pernah lihat Tuhan mengecewakan. Tapi dari semua masalah yang Tuhan perhadapkan, kali ini rasanya kalau enggak malaikat dan seisi sorga turun, rasanya gak iso. Nah, dan ini mimpi pun enggak pernah muncul di mimpi saya ya. Nggak ada dalam mimpi saya. Tapi saya percaya Tuhan. Suami saya sering ngomong, kamu sudah begini. Kamu enggak percaya Tuhan punya rencana? Saya bilang percaya. Kadang-kadang saya jadi mama agak sedikit drop. Ya, jadi istri agak sedikit drop. Suami saya ngomong, kamu sudah doa, kamu sudah begini. Kamu sudah lihat bagaimana perjalanan Tuhan ngikut sampai di titik ini. Sekalipun kayaknya semuanya rusak. Tapi masa kamu gak percaya? Nah, membangun untuk percayanya itu ke siapa? Kepada kenyataan atau kepada Tuhan? Kalau saya harus percaya sama Tuhan, kenyataan itu loh gak mungkin. Tapi apa yang gak mungkin sih buat Tuhan? Bagi Tuhan semuanya mungkin. Setuju, katakan amin. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Toh pada akhirnya nanti jemaat Victory ngerti kabeh. Nah, saya ini gak suka cerita-cerita ya. Jadi biarlah kalian meraba-raba dan menemukannya. Ya, raba-rabalah dan menemukannya ya. Dan saya urat malu itu sudah putus. Urat gengsi sudah putus. Karena apa sih pendeta gitu ya. Yang penting satu, kau tidak berbuat dosa. Nggak penting buat saya untuk hal-hal yang lain. Yang bikin malu kalau jadi anak Tuhan adalah ketika kau berbuat dosa. Tapi kalau kau dizolimi, you know zolim? Saya nggak tahu tuh bahasa dari mana ya. Kalau kau yang menerima tidak adil, ya sesuatu yang tidak kau lakukan, nggak ada masalah. Yang penting tidak berbuat dosa, dipermalukan, nggak ada masalah. Yesus juga dipermalukan kok. Ya, yang penting bukan kita yang berbuat dosa. Bukan kita yang bersalah. Paham ya saudara ya? Siapa di sini yang sudah pernah difitnah? Angkat tangan. Yang belum nanti saya doakan. Supaya ngerti gitu loh. Supaya urat gengsinya pedot gitu kan. Kalau sudah urat gengsi pedot, urat takut pedot, urat malu pedot, pedot semua saudara. Hidup itu loh damai sejahtera. Pasti menang. Jadi kalau urat-uratmu belum pedot, sini tak pedot no. Ya saudara ya, harus pedot semua ya. Harus saudara bisa revival. Karena iblis itu punya tipu daya. Musuh kita lah bukan darah dan daging. Musuh kita itu penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat. Dia yang punya andil, dia yang punya gawe untuk mengambil yang namanya rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang selalu dia pamerkan apa yang dunia sedang cari. Dunia itu cari penghargaan. Dunia cari kuasa, cari tahta. Dunia kumpulkan uang. Mau sikat sana, sikat sini, enggak penting. Tapi saudara dan saya beda. Katakan amin. Tapi beberapa anak Tuhan karena tidak dekat dengan Tuhan, tidak hidup dengan firman. Akhirnya hidupnya sama dengan gambaran dunia. Nah ini yang mematikan. Ya seperti kita mau pakai cara dunia, gampang saudara. Tapi itu dunia. Apa yang sudah dibangun Tuhan dalam hidup kita jangan dihancurkan hanya karena ego. Jangan sampai dihancurkan karena harga diri. Jangan sampai dihancurkan karena merasa dipermalukan. Pokoknya titik satu intinya. Selama kau dan saya hidup benar. Nggak usah punya yang namanya malu, gengsi, takut. Bilang sama kiri kanan, wes pedot. Yang keras ngomongnya. Nah gitu loh saudara ya. Apa tuh anak Tuhan ini ya? Apa yang mau dipamerkan, apa yang mau dipertahankan. Ini Tuhan aja tidak mempertahankannya. Padahal dia itu Allah. Tapi dia membiarkan loh dirinya di Taman Getsemani ditangkap melewati perjalanan salib. Dihina, dicaci maki, bajunya dibuang undi. Kita kembali kalau ada masalah belajar roh penyalipan Tuhan. Jangan belajar yang lain-lain. Belajar dari Tuhan Yesus. Amazing saudara ya. Dia yang adalah Allah itu loh. Dipermalukan, disakiti, dirajam,
sampai sobek-sobek semua dagingnya. Ya mungkin yang namanya cambuk itu yang ada gigi 3 dari baja besi itu ngena di kepala ya atau kena di bahu, maaf kan di bokong kan enggak mungkin dia ngomong aja bokongku loh yo. Kan enggak bisa saudara, pokok tercabik-cabik semua gitu ya. Keluar darah semua di situ, darah itu yang tercurah buat saudara dan saya untuk pengampunan dosa. Dia membiarkan dirinya. Nah kita ini kadang kan tidak pernah membiarkan diri kita ini masuk dalam masalah, benar apa benar? Kecuali orang goblok. Ya itu orang goblok itu yaitu orang yang selalu melanggar firman akhirnya dia hidup dalam masalah. Tapi kalau kau dan saya sudah mau hidup benar sama Tuhan, sudah setia melayani, sudah setia saudara beribadah seperti malam hari ini. Masalah tetap datang. Saudara harus tahu Tuhan sedang membawa engkau dan saya naik dalam satu level yang baru. Mengalami pengalaman hidup yang baru. Kemudian mengenal kuasa Tuhan yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Dan yang kali ini saya belum pernah lihat dalam hidup saya. Pokoknya saya percaya. Dan puji Tuhan sak omahku gendeng kabeh. Ya saudara, ya benar saudara, saat rumahnya itu gila semua. Ya puji Tuhan kita semua punya basic yang benar tentang Tuhan. Jadi gak ada masalah gitu ya. Ya saudara ya. Dan mungkin ada beronai, kok bisa. Ya bisa santai aja. Wong masalah besar kecil mau gede nggak akan lama kok. Selama kita gandol sama Tuhan selesai. Selama ndak langgar firman pasti selesai. Dan selama kau hidup benar kemenangan itu di pihakmu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi jangan dipertahankan ya. Salah satunya misal dulu. Yang sekarang saya belum bisa cerita ya. Jadi matanya enggak usah gini, cerita dong Bu, cerita enggak usah. Ya dulu. Waktu suami saya bangkrut ya kan, ditipu orang. Itu belajar benar-benar tidak mempertahankan apa yang ada. KB aset dijual. Iya rumah dijual, emas sak kotak-kotak, sak warisan mamaku dijual KB saudara. Padahal jujur saya jadi istri menikah gak kepengen emasnya berkurang kalau bisa bertambah. Betul apa betul Bu? Tapi kan saya menikah kan gitu. 2 jadi 1. Gak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Betul apa betul? Nah lihat suami saya wajahnya mengkertes anu sih. Masa saya pertahankan. Sementara terus penagih utang juga datang. Ya, akhirnya dijual semua. Akhirnya kita ngomong lagi apalagi yang mau dijual. Ya, AC dijual. Pokoknya yang Isam bayar. Ya terakhir yang bangkrut kedua. Baru omai hilang sisan. Yang dulu semua dijual gak ada lagi isi saudara ya. Pokok semua. Nah di situ saya belajar untuk tidak mempertahankan apa yang harus kamu pertahankan. Apalagi cuma masalah duit. Bilang kiri kanan, duit. Ya, apalagi cuma masalah harta. Mati lo gak dibawa, bener gak sih? Lo kita ini lo tiap hari pakai baju kan cuma satu ini. Masa ono sing 5 lapis? Jadi bajunya rusak lemari begitu. Ya enggak lah saya muter-muter ya itu satu itu. Saya malah ngerasain 6 bulan ini saya belum beli baju. Setahun ono saudara. Saya belum beli baju. Tanya sama kiri kananmu, kau sudah beli berapa? Ya toh enggak ada yang nanya saya. Enggak ada yang nanya saya ya. Saya yang bingung itu ya waktu saya ulang tahun ada yang ngirim saya. Baju biru muda. Tulisannya Kuro. Terus waktu saya datang kemari. Kan saya enggak ngerti wong dikadoi. Saya datang ke sini ngisi youth LOG. Lah kok anak-anak gini. Kuro ya AI. Kuro lo kok ngerti ya. Kok ngerti ya? Ternyata buatannya Jennifer. Beri tepuk tangan Mbak Jenny. Iya, baru saya pulang tuh ngobrol sama suami di mobil. Kok ngerti kabeh yo arek-arek. Kuro ya ai. Lah sing nanya sapa? Yo Jenny lah. Yo Cindy Meme lah. Loh anak-anak kok ngerti? Baru kita merenung-merenung. Iyalah kan anak satu itu kan desainer sih. Nah, tapi kita masih enggak ngerti. Sampai muncul itu satu lagi mereknya apa? Piyamane apa? Roro. Jare koko Curo.
Ternyata suka ono roro-nya gitu ya. Nah saudara ya, itu menyenangkan buat saya ya. Jadi saya pakai enggak ngerti mereknya, wong dikasih kok hadiah, puji Tuhan. Yang ngasih juga ada di sini malam hari ini ya. Dikadoi, terus saya kan enggak ngerti. Lah kok ada tulisan San Diego tak apa ngono. Tak tulis di situ terima kasih San Diego ngono. Saking gobloknya ya apa saudara. Lah itu kan nang Pakuwon City sih saudara. Alamat yang ngirim sih. Nah terus yang ngirim bikin, bukan C itu dari aku. Saudara. Nah, saudara kadang gak perlu beli baju ya. Ada yang ngirim terus ada peristiwa yang lucu-lucu kayak begini kan menyenangkan, betul gak sih? Jadi kalau kita lagi sedih pikirkan yang menyenangkan saja. Supaya kita gak mati muda. Karena sukacita, hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi nanti kalau mau cari pakaian yang mereknya apa tadi? Kuro. Kalau butuh piyama? Ah ya sudah, di belakang daftar. Ya saudara ya. Sisan tak promo ya Jen. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa sebagai hamba. Saudara tahu, ikut Tuhan yang paling sulit adalah yang kita bisa rasakan sakit, rasa abot, itu bukan masalahnya. Yang buat semuanya rasanya abot buat jiwa kita, itu adalah ketika kita enggak bisa langgar firman. Kalau bisa langgar firman, gak abot saudara. Serius, besok wis mari saudara. Tapi karena enggak bisa langgar firman, seringkali kita ada di posisi kelihatan orang bodoh. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak pernah pilih orang pintar. Kalau kadang-kadang kita dibuat di posisi orang bodoh, berarti mungkin Tuhan tidak mau kita sombong. Jadi biar di situ ya kan. Seperti orang bodoh tidak bisa ngapa-ngapain. Ya saudara, kalau iman dengan perbuatan lebih gampang. Tapi orang Kristen lebih banyak iman tok tanpa perbuatan. Kalau saya lebih baik begini, saya percaya terus Tuhan kasih perintah. Kerjakan ini Valen, gampang saudara. Saya ini tipe lumayan taat lah istilahnya. Ayo terabas. Tapi kalau Tuhan bilang gini, saya bilang Tuhan aku percaya. Tuhan bilang menengo. Itu lebih abot. Serius. Meneng itu kayak orang udun itu saudara ya. Sudah cono kayak sama tuh. Bayang lo tiap hari ngerasain sakit udun, tambah hari tambah gede, tambah. Iki meledose kapan gitu loh. Itu lebih abot. Nah ini saya ada di tahap ini. Ya. Tapi akhirnya saya belajar hikmat-hikmat baru gitu kan. Untuk tahap ini. Saudara tahu semua tokoh Alkitab ngalamin proses ini. Saudara coba lihat Daud. Dikejar-kejar sama Saul. Bisa nggak dia bunuh Saul? Tapi dia tidak boleh. Karena itu langgar firman. Kalau dia bunuh Saul, selesai masalahnya. Nggak usah panjang pengejarannya. Sampai dia masuk ke gua Adulam ya toh. Sampai satu perjalanan. Terus waktu dikejar Absalom juga. Sampai pura-pura jadi wong gendeng gitu. Nggak bisa ngelanggar firman. Yusuf juga gampang, nggak perlu masuk penjara. Kalau dia mau sama istrinya Potifar. Iya apa iya? Tanya kiri kanan, kowe doyan istrinya Potifar gak? Gitu ya, repot. Ya, nah saudara ya, dia nggak bisa ngelanggar. Akhirnya dia harus masuk penjara. Nah ini loh, kehidupan kekristenan itu tidak selamanya jalan tol. Ada jalan yang lurus Tuhan bawa tapi tidak lama. Karena jalan lurus itu seringkali membuat kita ini tidak waspada. Kalau saudara bangun pagi, pelayanan pagi, berangkat jam 3. Jam 3 pagi, sumepi. Saudara lihat orang yang naik sepeda motor, ngawur. Di tengah-tengah kayak dalannya bapaknya. Suami saya sampai ngomong ini makanya kalau pagi-pagi waktu sepi kita ini justru harus hati-hati. Sing motoran itu loh. Karena dipikirkan sepi. Jadi kita mau ngebut seenaknya, hati-hati. Karena tiba-tiba tiba di depan Padahal itu jalan 2 loh. Bisa di tengah-tengah. Belum mobilnya itu ngengkengi yang namanya garis. Kenapa? Nggak waspada. Karena jalannya lengang, ya toh. Apalagi di tol pagi-pagi itu enggak banyak kendaraan. Kita bisa lengang gitu ya. Dan akhirnya kita jadi tidak waspada.
Seringkali Tuhan bawa kita untuk terus waspada dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu. Makanya Alkitab berkata berjaga-jagalah. Karena tidak ada yang tahu masanya apa yang akan terjadi besok. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Katakan amin. Ayo kita selesaikannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saudara lihat, dia menyerahkan semuanya, tidak ada yang dipertahankan. Itu yang pertama. Kalau saudara mau jebol, cepat saudara ikut ini nih. Ini dulu dalam keuangan saya lakukan, di fitnah orang saya lakukan. Kali ini lebih abot belajarnya. Padahal saya sudah pernah melakukan. Ya, kali ini lebih abot karena lebih main ke hati saya. Jadi agak sedikit abot. Ya saudara ya, tapi saya percaya setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan itu tips untuk saudara dan saya masuk di penjebolan. Karena musuh kita bukan daging, musuh kita bukan keadaan. Musuh kita itu penguasa yang di udara. Iku loh jenenge setan. Siapa sing setan nang kene? Nggak ada toh, ada satu Pak Jok angkat tangan bos saya yang pasti setan ya kan gitu. Ada ya, nah saudara ya, karena musuh kita itu yang enggak kelihatan. Ya, yang pertama kita menyerahkan segala sesuatu, jangan ada yang dipertahankan. Gengsi, harga diri, kalau lagi keuangan saudara harus memang bayar hutang. Bayar hutangmu dulu, selesaikan utang. Orang yang bebas utang itu hidupnya enak saudara. Tidak punya apa-apa lebih baik daripada punya apa-apa tapi penuh hutang. Tiap hari diuber-uber debt collector. Akhirnya semua digrendel, dikunci saudara. Punya rumah besar kayak penjara buat apa? Ya toh, ditelepon, gemeter yang ngangkat telepon. Nah saudara, belajar untuk membebaskan diri. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Itu tentang keuangan. Kalau bicara tentang harga diri, difitnah sana sini saudara. Ya, disolimi gitu kan ya. Belajar tidak membalas. Tidak membalas dan jangan memperkatakan. Karena semakin diperkatakan semakin mengoyak rasa sakit di dalam diri kita sendiri. Sebab ketika kita memperkatakan kita sedang mengoyak luka yang kemarin sudah kering. Masuk kamar doa kering, dikoyak lagi. Kering, dikoyak lagi. Lama-lama saudara busuk. Sing busuk siapa? Ya hati kita. Jadi lebih baik saudara pakai tips yang Tuhan pernah ngajarkan ke saya. Semakin orang itu membenci, semakin orang itu ngomongin saudara, kirimin roti. Ojo kirimi duit. Ya, kirim roti, kirim makanan gitu saudara. Dibuang sampah, biarin. Yang penting saudara ngirim. Nanti kalau ketemu, disopo. Jangan menghindar, disapa. Nih iso kasih tangan ke dia. Ditepis, gak apa-apa, saudara sudah menang. Ngasih tangan aja saudara sudah menang. Nggak diambil, nggak apa-apa. Itu menang sih. Katakan amin. Ya, ketemu ngomong shalom. Nggak digubres, nggak apa-apa. Itu kan belajar jadi muka badak sih. Kita harus belajar muka ini tebel saudara. Supaya urat malunya pedot, urat gengsinya pedot. Mukanya itu harus muka badak. Tapi jangan kalau saudara hidup dalam dosa mukanya badak. Oh jadi badak temenan. Ya, bukan saudara. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, perlu kadang pakai yang namanya muka badak saudara. Kita yang datang, shalom gitu ya. Ini dilihat dari kepala sampai kaki, puter-puter aja. Beres sih. Bu pernah ngalamin ini, setuwuk saudara ya. Nah gini-gini mah lewat saudara ya. Sudah. Makanya saya bilang gak ada dah, gengsi harga diri enggak ada. Pulang ke rumah saya lupakan, gak ngurus. Lu mau ngapain gua gak ngurus. Yang penting aku udah bener berkatmu nanti pindah ke saya. Semakin kita disakitin, semakin kita ini dizolimin, ya itu bahasa paling enak ya. Saudara tidak balas, tapi saudara terus memberkati. Saudara terus datang ke orang itu, apalagi ketemu satu gereja. Lah nek sing paling daen itu ketemu satu gereja, iya apa ya? Jangan pindah gereja, ikut jenenge hoflo. Saudara kalah. Apalagi sesama jemaat gitu ya. Sesama pelayan Tuhan gitu. Kalau pelayan Tuhan enggak boleh, jemaat masih boleh tukaran ya. Ya duduk gitu. Wah aku enggak senang, jangan pindah. Hadepin sampai bisa berdamai. Saya lihat tuh di Instagram di China, gurunya pinter. 2 anak laki-laki bertengkar. Kemudian dia taruh kursi satu di depan. Dua-dua suruh berdiri. Kan baru bertengkar.
berdiri berhadapan. Lah kursinya cilik gitu. Mau ndak mau nempel. Ono sing tiba. Harus berdiri. Mau ndak mau akhirnya supaya cepat hukumannya. Sing satu akhirnya saling pegang-pegangan. Saling pegang-pegangan, saling tatap-tatapan. Akhirnya gak sido tukaran. Wong loro kayak wong gendeng guyu. Bagus itu saudara ya. Jadi muridnya ndak ada yang bertengkar kan gitu. Jangan malah gurunya ngajak tukaran. Guru gendeng. Sebab Yesus ndak pernah ngajarin kita bertengkar. Setuju katakan amin. Yesus minta kita berdamai. Karena dia adalah Raja Damai. Ini kok wajahnya pura-pura enggak ngerti sih. Salam kiri kanan katakan, kamu ngerti belum? Dan enggak ngerti saya ulangin 1 jam lagi. Ya jangan bertengkar. Kalau saudara bertengkar, pintu langit tutup. Karena Tuhan datang itu membawa yang namanya damai. Dengan darahnya dia mempersatukan satu dengan yang lainnya. Ya, yuk kita lihat lagi. Ini sungguhan terakhir. Gak panjang-panjang, terakhir ya. Kita mau terakhir terus aku ini. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, mengosongkan diri jadi hamba. Berarti merendahkan diri. Dia apa-apain orang, jangan balas. Ya. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati, coba bilang mati. Sing bantar. Aja dulu aku ngono rek. Ya, mati. Berarti seringkali kita ini harus belajar matikan daging. Matikan ego. Mati itu baru bisa ngelihat kebangkitan terjadi saudara ya. Dan mematikan diri itu enggak bisa saudara hanya bilang mati. Saudara harus punya kekuatan, kemampuan untuk bisa mematikan daging. Mematikan pikiran-pikiran ini karena peperangan itu ada di pikiran. Kalau kita enggak bisa mengatur, menguasai mindset kita, cara pikir kita. Sampai kita bisa sepikiran dengan Kristus. Percaya, pasti kalah. Karena apapun yang kita lihat itu semua masuk di pikiran. Yang didengar masuknya di pikiran. Bahkan yang kita ngomong itu dikelola di pikiran. Dan pikiran ini akan terus nyambung di seluruh organ tubuh kita. Dan kita akan bergerak sesuai apa yang kita pikirkan. Tiba-tiba kita mikir. Ini yang terucap sesuai yang pikiran. Lagi marah, lagi jengkel. Semua ada di sini yang busuk. Yang keluar dari mulut yang busuk. Nah ketika yang keluar dari mulut yang busuk. Itu yang terjadi. Karena lidah orang benar itu punya kuasa. Tapi kalau kita masukkan firman. Kita pikirkan yang baik. Setiap kali dia masuk saudara ngomong dewek saudara. Ya saya suka baca-baca lah ya saudara. Kalau buka Instagram saya suka baca-baca statement. Saya suka baca itu apa... kerohanian dan sebagainya. Ada yang bahasanya seperti ini. Kalau kamu ngelihat seseorang, dia sendiri tapi suka kumik-kumik. Dia sendiri tapi suka ngomong sendiri. Bukan gendeng loh ya. Orang Kristen mestinya sering kayak begini loh. Di mobil tiba-tiba dia ngomong dewek. Pasti ono rewange, perewangane. Oh gak ngerti. Ya ndak pulang, kita ndak pulang. Ya. Artinya kalau kita ini jalan dengan Tuhan, every time, everywhere kita bisa ngobrol sama dia. Kadang saudara lagi jengkel, kesal apa di kamar mandi, saudara ngomong bapak aku ini begini. Nah, kan emang gendeng sih. Nanti nyeter gitu ngomong sih, saya ini terlalu sering ngomong sendiri. Jadi anak sama suami saya udah gak kaget, gak mungkin bilang gini, mama gendeng tak? Enggak saudara, sudah biasa. Kadang ngobrol-ngobrol saya nangis begitu ya. Mereka udah biasa tinggal ngambil tisu, nyoh ngontok. Saya serot, menulis biasa saudara. Udah biasa. Karena mereka tahu mama seperti itu. Bahkan anak saya itu 27 tahun loh saudara sudah jadi anak saya. 27 tahun kemarin baru ulang tahun. Itu masih nanya, Sabtu kemarin loh saudara saya mau ngisi doa bagi bangsa jam 9 sampai jam 3 sore. Saya masih doa panjang pagi. Waktu saya lagi perang di kamar doa saya, mereka udah bangun semua. Terus anak saya nanya sama papa Papa, mama itu kan nanti sebentar lagi mau berangkat doa sih. Jam 9 sampai jam 3 sih. Iya, lah apa doanya panjang lagi pagi-pagi. Kan doa sebentar toh nanti kan sepanjang hari juga doa. Papanya jawabnya gini, mamamu ya begitu dari kuliah. Ya Lili teman kos saya soalnya. Dia adik kelas ya, kita satu kamar. Nah, kalau saya bohong tuh saksi hidupnya. Sak kamar. Jadi saya mesti berlutut doa di situ. Lili saya turu.
Nah saya melatih diri di situ. Lah waktu dia tanya gitu sama papa ngomong, ya gitu mamamu dari kuliah, nek urusan doa sudah enggak bisa di ini. Terus anak saya ngomong papa, wih berarti mamaku hebat ya pak. Papa kepancing, iya ancene mamamu itu hebat. Enggak lama anak saya naik ke atas laporan. Ma, tadi saya ngomong gini-gini. Terus tak bilang, mama itu hebat ya pak. Iya ancene mamamu hebat. Wih kok bisa nak? Loh mama enggak ngomong wow gitu mah. Wong dipuji papa kan jarang-jarang dipuji. Terus saya bilang gini, lah yang lapo njaluk dipuji. Kalau mama itu mau dipuji, papa itu dipancing katanya gitu. Nah saudara dari perkataan ini saya tetap merenung. Ternyata bagi anak saya, ini anak masih anak loh. Walaupun 27, kerohanian itu tidak dilihat usia. Tapi bagaimana ketekunanmu sama Tuhan, kan gitu ya. Dia 27 tahun jadi anak saya, tiap hari dia lihat saya ada di kamar doa, dia masih punya pertanyaan. Karena bagi orang Kristen yang masih anak-anak, nanti kan ke gereja kita ibadah, lapo jam doa pribadi. Padahal yang paling penting itu kamar doa pribadimu. Karena di situ benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Tuhan urusan pribadi dengan kita. Nah ini rame-rame, ya kan? Saudara dengerin saya aja masih ada yang tidur. Soal dengerin saya aja ada yang bilang gini, gak mari-mari aku wis luwere. Dari wajahnya kelihatan yang delok setan kabeh lah. Durung mangan suape ya. Nah saudara ya. Nah, saudara, ini kondisi bukan saudara lihat Ibu Valen. Nah dengan kondisi begini, nah saya mau ngomong, itu benih yang ditabur dari masa muda sampai hari ini. Ketika masalah datang, kita ini ndak abot saudara. Kita udah nyicil, ngeri ndak? Hidup itu harus nyicil, kalau enggak ada cicilan saudara yang ditabung. Tiba-tiba beng, kita perlu benar-benar yang namanya satu dana yang besar. Bicara dana doa, saudara enggak punya tabungan sama sekali. Itu sama dengan nyangkol lagi tanah saudara. Sewi. Makanya banyak orang Kristen wajah itu dawa. Kayak kates. Stres terus gitu ya. Enggak usah. Saudara mulai cepetan nabur. Ya, karena doa itu tidak mungkin mendustai hasil. Namanya Tuhan kalau sudah janji nggak mungkin meleset. Setuju katakan amin. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan mati. Ya, ayo belajar kita matikan semua yang kita mau lakukan secara dunia matikan. 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Percaya saudara ketika kita bisa seperti Tuhan. Ini kan kita hari lepas ke hari diperbaharui menjadi seperti Kristus. Kita tidak menjadi seperti gereja. Gereja gedung. Karena setiap gereja punya ciri loh. Ya setiap gereja itu punya ciri khas, spesialisasinya sendiri-sendiri. Saudara nggak bisa niru cara yang di luar sana, yang penting semua dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah kalau kita mau belajar dari Yesus saja. Kalau ini semua kita sudah kerjakan, tinggal tunggu kemuliaan. Yesus sudah jadi teladan, jadi contoh buat kita. Ya, kalau bicara kemuliaan itu, saudara dengar baik-baik. Kemuliaan itu sesuatu yang saudara enggak bisa ngomong loh. Itu pembelaan Tuhan yang enggak bisa ngomong loh saudara, sungguhan. Pembelaan Tuhan yang manusia enggak bisa buat. Penghargaan yang Tuhan beri, yang manusia enggak bisa kasih. Pengangkatan yang diberi oleh Tuhan, yang siapapun tangannya enggak bisa ngangkat hidup saudara dan saya. Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya kita hidup di bumi itu jadi berkat. Kalau tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi, saudara mau cerita apa? Sementara panggilan kita, ya amanat agung yang Tuhan berikan buat orang Kristen itu bukan kumpulkan uang yang banyak untuk beli sorga. Tapi pergi jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkan kepada mereka apa yang ku ajarkan kepadamu. Kalau tidak pernah belajar dari Tuhan, gimana mau ngajarin orang lain untuk melihat Yesus? Hari-hari ini akhir zaman, generasi kita sudah dilahap sama dunia. Ya, banyak orang Kristen udah murtad. Jadi Kristen juga KTP, Kristen tanpa pertobatan, keluar masuk gereja dengan catatan gambling, dengan aku ibadah siapa tahu Tuhan memberkati aku. Gak bisa seperti itu ikut Tuhan. Ikut Tuhan, saudara harus benar-benar kenal Tuhan dan semua jalan-jalannya. Setuju katakan amin. Saya percaya tahun ini semua jemaat Victory Revival termasuk saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua.
Salam kiri kanan katakan pedot. Ya selesai ya saudara ya, sudah pedot semua. Jangan excuse, jangan setuju kalau sakit penyakit itu akan menang lawan kita. Jangan setuju kemiskinan akan menang lawan kita. Jangan setuju segala sesuatu yang terjadi dalam rumah kita, yang buruk, yang lagi kacau, yang sedang retak dan sebagainya, itulah bagian kita. Kita lihat firman, ya kita lihat firman. Firman itu ya dan amin. Keuangan ada di sini, rumah tangga ada di sini, kesehatan ada di sini, semua ada di Alkitab ya. Cuman kita perlu belajar supaya bukan cuma ngelihat ujungnya, tapi perjalanan ini kita menang. Orang Kristen sudah menang ketika dia hidup dalam ketaatan. Belajar ketaatan itu tidak semudah saya khotbah saudara ya. Tidak semudah itu. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab mereka juga pengennya ngelanggar. Karena semuanya rasanya sakit. Ayub lah saudara ya. Pengennya marah lah sama Tuhan. Wong dia itu orang saleh. Dia itu juga tidak berbuat dosa, yang buat dosa anak-anaknya. Tapi dia harus lewatin. Habis semua hartanya. Ya, dia juga harus ngelewatin sakit penyakit ada dalam tubuhnya. Bahkan 10 anaknya mati semua. Dia ngelewatin begitu banyak hal yang tidak adil. Nah kita sering ngelewatin hal yang tidak adil. Di bulan kedua saya ngomong Tuhan tunjukkan keadilan-Mu. Sampai saya tuh mau ngomong Tuhan ini adil. Tidak berani saudara. Tapi saya cuma bilang Tuhan tunjukkan keadilan-Mu. Dalam satu perjalanan Tuhan ajarkan saya. Aku ini adil. Kamu akan lihat nanti keadilanku. Kamu akan lihat kalau kamu percaya. Akhirnya saya gak tanya lagi. Tuhan mulai lihatkan di masa lalu. Sampai titik ini Tuhan tanya saya. Ada gak yang aku gagal Valen dalam hidupmu? Saya bilang gak ada. Kali ini pun menurutmu aku gagal apa enggak? Tuhan balik selalu nanya. Saya gak tahu saudara kalau ngobrol sama Tuhan gimana. Tapi dia selalu akan nanya saya. Menurut kamu aku gagal gak? Saya bilang tidak. Ngomongnya enggak kayak begini saudara. Maringnya sak jam saudara ya. Untuk bisa sama Tuhan sepakat. Itu daging ini dimati no. Roh ini yang harus dibangkitkan. Nah, makanya hari-hari ini wajah saya rodok kuyu saudara. Tak lihat cermin kok gak ayu aku. Ya. Nangis toh saudara, saya garing mataku ini saudara. Kadang saya gak pengen nangis serius. Saya masuk kamar doa saya bilang saya udah menang ya. Saya udah genjreng gitar, saya nyanyi gitu ya. Saya udah buat mimik wajah tersenyum gitu. Aku percaya sudah menang, sudah nyanyi. 15 menit kemudian tiba-tiba kasih itu turun saudara. Gak bisa. Tuhan bilang gak bisa. Jangan pura-pura. Masih ada rasa sakit di hatimu Valen. Kadang perlu jujur loh sama Tuhan. Jangan sok-sok kuat. Ya Tuhan bilang masih ada rasa sakit. Kasih no ke aku. Oh udah hancur saya di situ saudara ya. Setelah itu lega. Jadi sering kali Tuhan itu bersihin. Beresin. Sampai kita benar-benar bersih. Jadi bukan masalahnya yang Tuhan toto. Bagi Tuhan noto masalah itu gampang. Tapi noto perjalanan kita untuk menjadi tetap percaya. Dalam setiap kasus yang Tuhan perhadapkan. Itu yang lebih penting Tuhan kerjakan. Jadi malam hari ini saudara, yuk pejamkan mata. Saudara bisa feel gak sih Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Dia itu baik, dia luar biasa. Dia kenal saudara, dia kenal saya. Kalau kita malam hari ini datang, berarti kita datang pasti ada sesuatu yang kita sedang bawa. Sesuatu yang kita mau ngomong sama Tuhan, tolong saya. Tuhan please tolong saya. Percayakah saudara, walaupun kita tidak ngomong Tuhan tolong saya, dia loh sudah tolong. Dia ada di awal, dia ada di akhir. Dia alfa, dia omega. Tapi dalam perjalanan ini, kalau ada rasa sakit di dalam saudara, ada takut, ada kecewa, ada marah. Sampai akhirnya marah itu menimbulkan sebuah kebencian. Itu yang harus kita bereskan sama Tuhan. Itu yang kita harus beri sama dia. Jangan dipertahankan. Mulai matikan ego kita, matikan pikiran kita, matikan hati kita. Matikan semua keinginan kita untuk Tuhan cepat. Tak usah. Sampai kita bisa tahu bahwa everything's okay. Semuanya selesai.
seperti tidak terjadi apa-apa karena Tuhan sudah bekerja di sana. Dan kau bisa kembali dengan sukacita ngiring Tuhan. Kau dan saya kembali dengan damai sejahtera yang menyertai kita. Bahkan bisa kita lihat kekuatan power dalam roh kita semakin hari semakin nyala. Semakin hari semakin menjadi besar. Saudara harus pastikan bahwa ketika ada dalam proses doa, dalam proses masalah, kamar doamu itu semakin meningkat. Api rohmu semakin nyala. Dan deklarasikan kepada musuh. Deklarasikan sama setan. Kamu salah orang untuk kamu bisa buat aku berhenti untuk menyembah Tuhan. Kamu akan lihat seumur hidupku akan tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Iblis pengen kita kecewa sama Tuhan. Iblis pengen kita meninggalkan Tuhan. Iblis pengen kita selalu ragu sama Tuhan. Malam hari ini kita nyatakan, tetapkan bahwa dia salah. Karena Tuhan sudah pilih engkau dan saya. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalammu dan saya yang Tuhan sudah taruh. Dan bangkitkan setiap hari bahkan malam hari ini. Dan jangan izinkan satupun tangan daripada kuasa si jahat mengambil apapun yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Semua janji yang sudah Tuhan berikan akan tetap termaterai dengan darah Yesus menjadi milik engkau dan saya sebagai anak-anak kerajaan. Tidak ada satupun yang dapat dicurinya, bahkan tidak ada satupun kuasanya dapat menggagalkan rencana Tuhan. Hari ini kami pastikan bahwa rencana Tuhan, kehendak Allah Bapa di sorga turun atas kami dan tidak ada satupun yang gagal. Baik atas kami semua di tempat ini, atas ekonomi kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, anak mantu cucu kami. Semuanya akan tetap ada di dalam lingkaran rencana Tuhan. Semua pagar-pagar tembok sudah berdiri dengan kuasa api Tuhan. Membakar setiap apa yang jahat yang dilancarkan oleh iblis atas hidup kami. Dan malam hari ini kami mau katakan, kami mati untuk Tuhan dan kami hidup kembali bersama dengan Tuhan. Kami akan alami kemuliaan Tuhan hari lepas ke hari. Sehingga kemanapun kami pergi, kami akan menyatakan bahwa Allah kami hidup. Allah kami berkuasa. Allah kami luar biasa. Uramahaseki rabakahana ya ralabakasanda. Mari sembahyang. Berdoa. Shanda. Inna barala bahase. Ya rara barara namo. Ya bahase. Jesus. Ya la bala. Shara la bala ya la bala. Inna haba ya la bala. Inna la bala. Shara la bala. Mungkin saudara malam hari ini datang dalam keadaan yang amat berat. Jangan yang biasa-biasa maju ya. Saudara yang sudah rasakan abot sekali gitu ya. Rasanya pengen lari dari kondisi ini. Saudara boleh maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Kau tergerak maju. Jangan yang biasa-biasa maju ya. Karena saya lihat masalahmu ya biasa. Pejamkan mata. Datang sama Tuhan dengan sungguh. Percaya. Apapun yang kau dengar malam hari ini, responi. Ayo saudara. Saudara anggap ini gak mungkin. Kau perlu mujizat. Ini gak mungkin, kau perlu mujizat. Datang sama Tuhan. Taruh semua. Semua beban-beban. Semua pikiran. Semua perasaan. Yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengganggumu. Dan percayakan sama Tuhan bahwa malam hari ini semuanya sudah selesai. Selesai. Ketika kau respon dengan Tuhan, kau setuju dengan Tuhan, selesai. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu.
Ku serahkan hidupku padamu. Saudara pejamkan mata semua. Lagu ini pertama kali saya dengar di Victory. Waktu itu papi saudara yang nyanyikan. Saya tidak tahu hari ini lagu ini jadi kesukaan saya. Tiap hari saya nyalain tuh YouTube. Saya ikut nyanyi di situ tapi saya selalu nangis. Dan hari ini lagu ini jadi kesenangan saya. Tapi saya percaya lewat lagu ini biar iman kita dibangkitkan. Berserah sama Tuhan lebih baik daripada kita cari cara bagaimana kita keluar dari masalah. Berserah total sama Tuhan lebih baik. Yang penting tetap taat sama Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan kau dan saya akan kagum sama Dia. Lebih kagum dan lebih kagum lagi.